Lu tahu nggak, ada seorang panglima besar yang saking berprinsipnya, ya dia ada sanggup memimpin Indonesia saat dirinya mengalami sakit parah. Namanya Jenderal Sudirman. Pria yang membuktikan kalau pemimpin sejati itu nggak cuma kasih perintah dari meja kerja, tapi ikut menjadi rakyat di garis paling depan. Jenderal Sudirman lahir 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah. Ia berasal dari keluarga sederhana dan sejak kecil sudah menunjukkan sifat disiplin, religius, dan punya jiwa kepemimpinan. Ia diasuh oleh keluarga priai, tapi tetap hidup sederhana. Pendidikan awalnya ditempuh di sekolah taman siswa, Alawim ia aktif di kepanduan Muhammadiyah, Hizbul Wathan, yang membentuk karakter kepemimpinannya sejak muda. Sebelum masuk dunia militer, Sudirman adalah seorang guru. Ia mengajar di sekolah Muhammadiyah, dan dikenal tegas, disiplin, tapi juga dekat dengan murid. Dari sini terlihat bahwa ia bukan hanya pemimpin militer, tapi juga pendidik yang membangun karakter. Saat Jepang datang ke Indonesia, Sudirman bergabung dengan organisasi militer bentukan Jepang, PETA yang artinya pembela tanah air. Di sini ia mendapat pelatihan dan mulai memahami strategi. Meski dibentuk Jepang, PETA menjadi tempat lahirnya banyak calon pemimpin militer Indonesia. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia membutuhkan kekuatan militer untuk mempertahankan kemerdekaan. Sudirman dengan cepat naik menjadi salah satu komandan penting. Puncaknya pada tahun 1945, dalam usia yang masih sangat muda, ia terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat, TKR adalah cikal bakal TNI. Salah satu momen paling penting dalam hidupnya adalah pertempuran Ambarawa 1945. Dalam pertempuran ini, Sudirman memimpin pasukan Indonesia melawan tentara sekutu dan Belanda. Dengan strategi yang cerdas dan kepemimpinan yang kuat, dia berhasil memenangkan pertempuran. Kemenangan ini membuatnya semakin dihormati dan memperkuat posisinya sebagai panglima. Namun perjuangan belum selesai. Belanda kembali mencoba menguasai Indonesia. Sudirman terus memimpin perlawanan, meskipun kondisi kesehatannya mulai memburuk. Ia sakit tuberkulosis TBC yang cukup parah. Puncak perjuangannya terjadi saat pada tahun 1948. Saat itu, Belanda menyerbu dan berhasil menduduki Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu. Banyak pemimpin ditahan, tapi Sudirman menolak menyerah. Dalam kondisi sakit parah, bahkan harus ditandu, ia memimpin perang gerilya selama berbulan-bulan di hutan dan pegunungan. Berpindah-pindah tempat, mengatur strategi, dan menjaga semangat pasukan. Ini adalah salah satu contoh kepemimpinan paling kuat dalam sejarah Indonesia, memimpin perang tanpa fasilitas, tanpa kekuatan besar, tapi dengan tekad luar biasa. Pertempuran gerilya ini membuktikan bahwa Indonesia belum kalah. Dunia internasional mulai melihat bahwa Indonesia masih melawan. Tekanan internasional akhirnya memaksa Belanda untuk berunding. Setelah perjuangan panjang, kondisi kesehatan Sudirman semakin menurun. Ia akhirnya